Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video hari Minggu ini, saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks sebulan ke depan di bulan Desember. Walaupun di hari Senin masih ada bulan November, 1 hari perdagangan, tapi saya akan analisa untuk perkembangan indeks sebulan ke depan ya. Dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ULTJ, kedua INDF, ketiga ERA, keempat ACES, dan kelima MAPI. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat kemarin ditutup menguat, sempat menyentuh zona merah, tapi kemudian naik lagi dan tutup di harga 5.783. Dan Bapak Ibu bisa lihat transaksi masih sangat besar ya, di 16 triliun. Dan di hari Jumat asing net sell di 607 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara teknikal, IHSG butuh 2 candle lagi. Kalau masih di atas 5.740, IHSG terkonfirmasi breakout resistennya di 5.740 dan arah selanjutnya ya. Untuk sebulan ke depan IHSG akan bermain di range harga 5.740 ini sampai 6.030 sampai 6.050 ya, di sekitaran sini. Kalau dia mampu breakout ya cukup bagus ke 6.400, tapi itu cukup lumayan tinggi ya. Ya kemungkinan besar IHSG akan sideways dulu sebulan ke depan di daerah sini ya, di atas sini ya, di 5.740 sampai 6.030 sampai 6.050. Jadi potensi bagus juga untuk IHSG kalau mampu breakout, konfirmasi. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, kalau ditarik untuk jangka panjang, IHSG ini pernah bermain di range harga 5.740 ini ya, sampai 6.400 itu selama 2 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu yang dulu masuk di awal 2018 itu merasakan tuh bagaimana saham-saham jarang naik tinggi, paling-paling dia naik sedikit terus dibawa turun lagi ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat trend sideways-nya cukup lama ya, sideways. IHSG setelah itu dia turun dalam, harusnya dia sideways lagi. Kalau konfirmasi breakout 6.400 bisa potensi bagus, dan arah selanjutnya IHSG ya kemungkinan besar ke 6.800 sampai 7.000 itu mudah dicapai ya. Semoga di tahun depan bisa melanjutkan bullish IHSG ya. Jadi seperti itu untuk IHSG, masih berpotensi mengarah ke atas, tinggal menunggu momentum. Kalaupun breakdown ya IHSG, kalaupun breakdown, kalau tidak sesuai skenario ya maksimal penurunan IHSG itu 5.400 ini ya. Jadi nggak mungkin dia turun lebih dalam dari 5.400 ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ULTJ. ULTJ pada hari Jumat ditutup di level harga 1.650 sama harga penutupan pada hari Kamis, dan ULTJ masih dijual asing. Cek broker semari, top 5 seller juga sekuritas besar ya, Morgan Stanley, ada Yuli Sekuritas, ada Mercury Sekuritas, walaupun ada Mandiri dan YP di top 5-nya. Dan Bapak Ibu bisa lihat bayarnya retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ ya termasuk saham yang lambat geraknya ya. Tapi kalau sudah gerak ya dia lumayan langsung naik, akan berturut-turut naiknya ya. Jadi ya menunggu momentum itu agak lama memang. Kalau ya ini salah satu saham-saham defensif juga ya. Seperti Unilever itu geraknya lambat ya. Tapi kalau dia sekali gerak ya akan berturut-turut naik ya. Minimal dia 2 resisten dia akan breakout. Jadi seperti itu untuk ULTJ. Apakah bisa dibeli sekarang? ULTJ ini di harga wajarnya ya. Kalau saya hitung di kuartal kedua atau kuartal 1 kemarin, harga wajar ULTJ ini ada di 1.600 sampai 1.700. Jadi ini udah di area harga wajarnya ya. Tapi bisa naik lebih tinggi kalau nanti laporan keuangan kuartal 3 juga laba bertumbuh, utang berkurang, dan ya banyak sentimen positif lainnya yang bisa mengerek harga ULTJ ini lebih tinggi ya. Jadi kalau yang mau spekulasi buy ini masih bisa, cuman harus sabar ya, harap bersabar karena ini arahnya memang sepertinya akan ke atas. Tapi ya Bapak Ibu harus sabar. Nah, kalau yang trading cut loss saja di 1.530 sampai 1.540. Take profit langsung 2 resisten aja ya. Nah, di 1.850 akhir tahun atau sebulan ke depan kemungkinan besar akan disentuh ya.
Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kerja juga nggak bisa mantau market ya, saham-saham consumer ini salah satu saham-saham defensif ya. Jadi pergerakannya juga nggak terlalu signifikan. Kalau turunnya juga kadang pelan-pelan. Nah, kan Bapak Ibu bisa lihat tuh dia turun pelan-pelan. Kalau dia turun tajam pasti besoknya dia akan mantul. Nah, seperti ini. Nih Bapak Ibu dilihat 2 kali turun tajam ke support langsung mantul lagi dia. Jadi jarang dia ini yang nggak mantul ya. Jadi seperti itu. Ini strateginya buy di harga penutupan hari Jumat, cut loss di 1540 atau 1530, take profit di 1850. Kalau dia mampu breakout dari 1850 di bulan depan, ya potensi arah selanjutnya harusnya ini akan naik lebih tinggi ya. Minimal dia ke 2000. Kita pasang target di 2000 ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk WLTJ masih berpotensi mengarah ke atas, tapi ya koreksi-koreksi wajar. Harusnya juga WLTJ ini nggak turun lebih dari 1650 ini. Kalaupun maksimal turun ya ini maksimal turunnya di 1570. Kalau sampai breakdown dari 1570 ya arahnya ke 1300 lagi. Bapak Ibu bisa spekulasi buy di sini, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Jadi nggak usah takut lah kalau saya lihat WLTJ ya. Tapi ingat geraknya lambat. Disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya, sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu dan trading plan-nya bagaimana strateginya ya. Yang penting Bapak Ibu bisa cuan ya silahkan buat sendiri ya. Kalau seperti trading plan saya ya seperti ini kalau trading. Jadi seperti itu untuk WLTJ. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INDF. INDF pada hari Jumat ditutup naik lagi 1%. Setelah hari Kamis juga naik 1%. Tapi Bapak Ibu bisa lihat foreign masih jualan saham INDF ya. Kita cek broker semari AK EMS di top 5 seller dan yang nampung retail. Walaupun ada JP dan YU mulai nampung tapi dia juga jual ya. JP yang nggak jual nih. JP nampung tapi dia tidak ada di top 10 seller. Jadi langsung saja kita ke technical ya. Secara technical INDF juga bagus. Potensi arahnya kalau konfirmasi breakout dari 7300 ya. Konfirmasi breakout dari 7300 arahnya ke 8000. Akhir tahun ataupun bulan Januari potensi ke situ sangat mudah atau bisa ya. Nah, itu sekitar 11% atau 9% ya. Dalam satu saham di satu bulan 9% itu sangat besar ya. Kalau dalam seminggu dia bisa naik ke situ 9% ya itu bonus. Tapi kita harus punya trading plan, punya strategi, punya target jual. Nah, kalau dia menyentuh target jual tapi dia mampu breakout ya Bapak Ibu pasang trailing stop. Kalaupun dia berbalik ke arah tidak mampu melanjutkan kenaikan ya take profit di target jualnya, di harga target jual ya. Jadi seperti itu strateginya. Buy di harga penutupan di 7.300 bisa, take profit, cut loss saja di sini langsung nih, nggak usah di 6.750, cut loss saja di 6.750. Harusnya INDF itu maksimal penurunan ke 7.000 ini aja ya. Nah, di 7.000 sampai 6.800 sampai 6.900 ini ya. Jadi seperti itu strateginya dan sangat bagus kalau INDF mampu breakout dari resisten sideway-nya yang kuat ya. Ini bisa dikatakan resisten kuatnya di 8.000 diuji sudah dari 2018 ya. Dari 2018 diuji namun tidak pernah mampu naik atau breakout menyentuh 8.800. Dia kembali turun. Harusnya ini bisa menjadi momentum ya di 2021. INDF akan ke 8.800 terdekat bahkan ke 9.200. Potensi bagus juga. Yang mau simpan saham INDF ini untuk jangka menengah 3, 6 sampai 12 bulan ke depan potensi ke 8.800 ini sangat besar ya. Ya di 6 bulan lah. Kemungkinan besar bisa dicapai 20% di harga sekarang ya bisa ya. Jadi nggak usah takut. Yang mau invest mulai cicil, kalaupun dia breakdown dari 7.000 buy lagi, ini harusnya tidak akan dijebol ya 6.800 nih. Jadi seperti itu strateginya. INDF juga bagus untuk 2021 atau sebulan ke depan juga potensi ke 8.000 sangat mudah. Yang penting dia mampu breakout dulu. Jadi seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada ERA. ERA pada hari Jumat ditutup turun 1,1% ke harga 1.780. Dan setelah sebulan ERA dibeli asing atau net buy
dia jualannya. Jadi dalam sebulan ini di bulan November asing baru 3 hari net sell, selebihnya asing net buy. Dan Bapak Ibu bisa lihat di broker Semari biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA masih berpotensi menguji resistennya di 1800. Kalau mampu breakout di arah selanjutnya ERA ke 2000 ya, bahkan bisa ke 2250 kalau mampu breakout dari 2000. Jadi sekali lagi ERA untuk mencoba breakout. Kalau dia minggu depan mampu breakout 1800 itu potensi bagus. ERA terkonfirmasi breakout resisten kuatnya yang sudah diuji dari Januari namun tidak pernah gagal, dan ini ya kemungkinan besar ini ERA bikin cup and handle ya. Nah ini cupnya, ini handle-nya ya. Nah jadi apakah bisa spekulasi buy? Bisa Bapak Ibu spekulasi buy. Cut loss saja di bawah EMA 60, terus di 1660 sampai 1650 itu sekitar 7 sampai 7,5%. Take profit di 2000 terdekat ya, 2000 terdekat dari 1885, dari 1785 buy-nya take profit di 2000 itu 12%. Kalau mampu breakout Bapak Ibu pasang trailing stop. Arah selanjutnya ke 2600 itu sangat mudah dicapai. Kalau mampu konfirmasi tutup di atas 2000, 2600 itu sangat mudah untuk dicapai untuk ERA ya. Jadi seperti itu untuk ERA, bisa buy di harga penutupan hari Jumat ya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ACES. ACES pada hari Jumat ditutup turun 2% kalau harga 1660, dan ACES 3 hari dijual asing setelah dari awal bulan November asing net buy saham ACES. Dan Bapak Ibu lihat broker Semari UEBS Sekuritas jualan di 73.000, tapi dia nampung ya jualan di 60-an ribu, tapi yang nampung Morgan Stanley di 59.000, walaupun Morgan Stanley ada jual di 11.000 ya. Biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ACES potensi bagus, tapi harus menunggu satu candle lagi karena ini perlu hati-hati. ACES waktu dia turun breakdown dari EMA 20 dia disertai volume ya, dan indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart dia di bawah 0 juga makin dalam. Ya kalau minggu depan ACES tidak mampu breakout ya, minimal tutup di 1700, ACES berpotensi besar ke 1600 terdekat, bahkan ke 1560. Jadi Bapak Ibu bisa spekulasi buy di bawah sini ya. Bapak Ibu bisa spekulasi buy jaga di 1610, cut loss saja di 1490 sampai 1500. Take profitnya terdekat di 1790 apa 1800 itu sekitar 11%, tapi kalau mampu breakout ya pasang target di 1900 itu sekitar 17% ya. Jadi seperti ini skenarionya untuk ACES. ACES buy-nya nunggu di bawah. Harusnya ACES bisa melanjutkan penurunan karena volume juga meningkat ya. Tapi kalau di hari Senin atau Selasa dia mampu breakout tutup di atas 1700, bisa spekulasi buy di atas ya. Kalau buy di 1700, cut loss-nya nggak usah dalam, cut loss-nya di 1640 sampai 1650 ini aja, dan target tetap buy di 1700, take profit terdekat di 1800, kalau mampu breakout ya ke 1900 ya sekitar 11%. Jadi seperti itu strateginya untuk ACES. Masih menunggu konfirmasi satu candle lagi ya. Kalau satu candlenya masih di bawah 1700 ya arah ACES ke bawah. Jadi seperti itu untuk ACES. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MAPI. MAPI pada hari Jumat ditutup turun 0,57%, setelah hari Kamis dia naik 2,35%. Dan MAPI di hari Jumat dijual asing, tapi MAPI ini sudah dibeli asing dari tanggal 9 November bulan ini ya, baru 4 hari dia jualan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI aman. Menurut saya ini salah satu saham bagus untuk potensi ke 1000 di sebulan ke depan ya. Masih menunggu satu candle, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau nunggu satu candle, buy aja di harga penutupan hari Jumat ya. Cut loss saja, ini dekat nih cut lossnya nih, nggak perlu jauh-jauh di 820 sampai 810. Target profit akhir tahun atau sebulan ke depan di 950 sampai 980, dan kalau mampu breakout ya harusnya di bulan Januari sampai Februari 1100 bisa disentuh
Nah, jadi seperti itu untuk MAPI. Dan kalau MAPI ini mampu breakout dari all time high-nya ya di 1100 atau di 1200 ini, jadi potensi bagus lah kalau MAPI udah di atas ya. Nanti saya akan update kalau dia mampu naik. Ya minimal dia sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan menyentuh 1110 ini ya. Jadi seperti itu untuk MAPI, bisa spekulasi buy, gak usah, harusnya ini MAPI gak akan turun lebih dari 810 lagi ya. Dan kemungkinan besar juga MAPI akan membentuk pola cup and handle. Kalau dia nggak naik langsung ya kemungkinan koreksi-koreksi ya, kemungkinan di sini nanti cupnya, dan tetap arahnya 2 bulan ke depan ke 1110 sampai 1120 ini ya. Jadi potensi bagus ini. Volume MAPI juga meningkat saat dia koreksi volume kecil, saat dia koreksi juga volume kecil, dia naik dengan volume besar saat breakout, saat dia koreksi di candle terakhir volume kecil ya, potensi bagus. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Ya memang saatnya MAPI ini ke atas ya. Juga akhir tahun Windows dressing potensi ke atas sangat besar. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, dan juga yang mau dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, bisa klik linknya di deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang sibuk kerja atau tidak mampu melihat chart atau market setiap hari, Bapak Ibu bisa konsultasi untuk nabung saham, simpan saham apa aja untuk setahun ke depan dan menghasilkan profit maksimal. Bisa email di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.